Halo Sobat Noba, BTTH Rana Kaisar episode 701 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan bertarung melawan iblis 6 lengan yang memiliki tubuh sekuat dewa kuno dan kemampuan belajar teknik yang sangat cepat. Meskipun serangan Xiaoyan kuat, makhluk itu tidak bisa dibunuh karena tubuh dan jiwanya terlalu tangguh, serta terus pulih dengan darah kunonya. Satu-satunya peluang adalah menyegelnya. Saat Gaoyan menyiapkan segel, Xiaoyan menekan iblis itu habis-habisan agar tidak bisa melawan. Pertarungan berakhir pada keputusan bahwa membunuhnya mustahil tanpa kekuatan absolut. Penyegelan adalah satu-satunya solusi. Hal yang membuat Xiaoyan terkejut adalah kenyataan bahwa klan Ximing menggunakan tubuh makhluk iblis sebagai wadah. Yang membuat mereka semakin kuat bukanlah tubuh itu sendiri, melainkan jiwa klan Ximing yang berada di dalamnya. Jiwa yang dapat belajar dan memahami kemampuan baru dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Melihat itu, Xiaoyan tahu bahwa semakin lama pertarungan berlangsung, keunggulannya akan terus menipis. Menyadari hal tersebut, ia tak lagi berani menggunakan teknik pertempuran yang rumit. Ia memilih cara paling sederhana dan langsung, serangan cepat dan tegas, seperti gaya Jile. Teknik sederhana semacam itu tidak dapat dipelajari hanya dengan meniru. Dengan kecepatan sebagai keunggulan, Xiaoyan tetap mampu menekan makhluk iblis itu sampai hanya bisa bertahan. Dalam waktu yang sama, ia tengah berusaha memberi Gaoyan cukup waktu untuk menyiapkan formasi pembatas yang dapat mengurung makhluk iblis tersebut. Namun, ini bukan sembarang formasi. Formasi itu harus mampu menahan kekuatan fisik yang mengerikan, sekaligus serangan jiwa dari makhluk Ximing. Cahaya bergulung dari tubuh Gaoyan, dan dua matanya yang tumbuh di dadanya memancarkan cahaya terang. Dari sorotan itu, muncul rangkaian simbol formasi yang rumit dan presisi. Sementara itu, pertarungan Xiaoyan dengan makhluk iblis semakin lama semakin intens. Setiap pukulannya adalah serangan penuh tenaga. Namun, waktu terus menggerogoti kekuatan Yuan Shen. Tubuh kuno yang ia gunakan, perlahan, kekuatan darah dan vitalitasnya mulai melemah. Yang lebih mengejutkan, makhluk iblis itu mulai meniru jurus tinju Xiaoyan. Kemampuan belajar yang membuat mata para penonton menyipit. Dari kejauhan, Raja Tianzang terus mengamati. Ia mengatakan, keunggulan klan Ximing memang pada jiwa mereka. Mereka bukan hanya merasuki, lebih tepat disebut parasit. Mereka bisa menjadi makhluk apapun, bahkan memiliki ingatan tubuh yang mereka ambil. Tanpa lawan kuat yang memaksa mereka menunjukkan wujud asli, hampir mustahil dikenali. Yi Beijing tampaknya sangat memahami klan Ximing, bahkan seakan mengetahui segalanya. Hanya tersenyum santai. Ia berkata kepada Raja Tiancheng, "Kau tampaknya kenal Xiaoyan cukup dekat. Bisakah aku menanyakan beberapa hal?" Ia sama sekali tidak peduli pada pertarungan yang sedang berlangsung. Baginya, itu bukan urusannya. Hanya sedikit bantuan di saat penting sudah cukup. Selebihnya mengandalkan kemampuan Xiaoyan sendiri. Yi Beijing tiba-tiba berkata, "Ini tentang sang makhluk tertinggi Su Jiang. Di setiap dunia, aku mendengar bahwa dia punya beberapa wanita. Apakah benar begitu?" Raja Tianzang mengangkat kendi araknya tanpa akan mengabaikan pertanyaan itu. Namun ternyata ia menjawab, "Betul, tiap dunia ada beberapa. Tapi kudengar mereka semua adalah wanita yang sangat berarti baginya." Yi Beijing kembali bertanya dengan nada menggoda, "Wanita yang berarti? Menurutmu dia pernah benar-benar bersama mereka? Seperti hubunganmu dengannya sekarang?" Raja Tianzang terdiam, wajahnya kaku. Yi Beijing mengendus cemberut. "Laki-laki semuanya sama.
Yang mudah didapat tidak menarik, yang sulit itulah yang dianggap berharga. Raja Tianzang membalas dengan santai. Wanita juga begitu. Yi Beijing menggodanya lagi. Kau bicara seperti sangat berpengalaman. Apakah sudah menaklukkan banyak wanita? Raja Tianzang langsung bungkam. Lupakan saja, dari aura yang memancar darimu, selain energi kematian, aku tidak mencium apapun. Jadi, sudah jelas bahwa dirimu tidak laku. Kata-kata Yi Beijing begitu menusuk. Raja Tianzang mendengus dan menjawab, kamu memang cantik, tapi bicaramu seperti beracun. Ucapnya sambil memalingkan wajah. Pada saat itu, pertarungan Xiaoyan dan makhluk iblis mencapai titik balik. Xiaoyan berhasil menyeret iblis itu masuk ke dalam formasi yang disiapkan Gaoyan. Untuk menundukkan makhluk tersebut, ia kembali menggunakan wujud raksasanya, memaksakan kekuatan absolut agar iblis itu terperangkap dalam formasi. Gaoyan langsung mengaktifkan formasi penyegelannya. Xiaoyan memanfaatkan momen itu dan mundur dengan kekuatan kilat. Rune dari segala arah mengunci, dan formasi itu menunjukkan fungsinya, menekan tubuh dan jiwa sekaligus. Begitu rapat dan mendetail hingga Xiaoyan sendiri sulit memahami apakah Gaoyan memang mengetahui ilmu ini sejak awal atau menciptakannya seketika berdasarkan situasi. Dalam sekejap, iblis berlengan 6 itu tidak lagi bisa bergerak. Ia hanya bisa mengeluarkan auman marah. Namun, menyerapnya ke dalam dimensi Lingsu tidaklah mudah. Selain khawatir pada gangguan Zhang Mishi, kehendak makhluk itu terlalu kuat untuk dipaksa masuk. Satu-satunya cara adalah menggunakan metode lama, menggunakan hama darah raksasa sebagai wadah, menelan makhluk itu lalu mengirimnya ke Lingshu. Gaoyan tiba-tiba berkata kepada Xiaoyan, nada suaranya tanpa cemas, apa rencanamu sekarang? Formasi ini tak bisa menahannya lama, jiwa dan tubuhnya terlalu kuat. Xiaoyan tahu formasi itu jauh di bawah formasi penyegel kelas langit yang pernah ia lihat. Untuk membuat formasi sekelas itu saja diperlukan kekuatan jiwa yang hampir mustahil dalam waktu singkat. Ia mengibaskan tangan, memanggil bendera penyegel jiwa dan menyuntikkan kekuatan jiwa besar ke dalam formasi agar efek penekanan meningkat. Setelah itu, Xiaoyan duduk bersila di udara. Ia akan mencoba merebut tubuh iblis itu. Meskipun kemampuan perebutan tubuhnya banyak terkuras ketika menghadapi Zhan Xiao, kali ini keberhasilan bukan tujuan utama. Ia hanya ingin menguji sesuatu. Ia ingin tahu apakah di balik makhluk iblis 6 lengan itu ada eksistensi lain yang bersembunyi. Saat kekuatan perebut jiwa meresap masuk, Xiaoyan merasakan sesuatu yang mengejutkan. Awalnya, ia mengira iblis itu hanya memiliki 100 jiwa sesuai namanya. Tetapi kenyataannya, di dalam tubuh iblis itu terdapat puluhan ribu jiwa. Jumlahnya bahkan melampaui jumlah jiwa yang bisa ditampung oleh bendera penyegel jiwa miliknya. Iblis itu seperti bendera jiwa berjalan, lautan jiwa gelap yang siap menelan apapun. Kekuatan perebut jiwa Xiaoyan seperti seberkas cahaya kecil yang ditelan gelap. Ia hampir musnah dalam sekejap. Xiaoyan tersentak. Kekuatan klan Shiming ini jauh melampaui dugaannya. Iblis itu bahkan belum menggunakan seluruh kekuatannya. Xiaoyan baru menyadari bahwa dari awal makhluk itu seolah sedang bermain-main. Ini pasti ulah Zhang Mishi. Apakah Ximiao sedang mengendalikan suku Shiming? Jika iya, apa tujuannya? Saat keraguan mulai muncul, jiwa-jiwa klan Shiming bergejolak hendak mengusirnya keluar. Namun, saat Xiaoyan hendak menarik diri, kekuatan perebut jiwa misterius yang pernah menolongnya sebelumnya muncul lagi dari kehampaan. Kekuatan itu membuat sinar kecil dalam dirinya meledak menjadi lautan cahaya. Kekuatan perebut jiwanya meningkat berkali-kali lipat. Datang lagi ya? Baik, kalau begitu, mari kita coba sentuh inti mereka. Hanya dengan memberi ancaman nyata, barulah kebenaran akan muncul.
Dengan kekuatan misterius itu, Xiaoyan mulai memaksakan perebutan tubuh iblis berlengan 6 tersebut menerjang lautan jiwa tanpa ragu.